Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya berharap saudara tetap sehat, tetap bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami memohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 20 ayat 17 sampai 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, kesalahan dan pengampunan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di dalam Kejadian pasal yang ke-20. Melalui Kejadian pasal 20, kita dapat belajar beberapa hal berkaitan dengan kisah Abraham yang berjumpa dengan Abimelek. Pertama, di sana kita menemukan ada kebohongan Abraham. Dan kebohongan Abraham itu menimbulkan atau menyebabkan situasi yang sulit. Dalam Kejadian 22 dikatakan, Abraham berkata tentang Sarah istrinya, dia adalah saudaraku. Maka Abimelek, Raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kesalahan. Dia mau mencari rasa aman dengan cara berbohong kepada Raja Abimelek. Tentu itu tidak dibenarkan secara iman. Tapi yang kedua, Tuhan mengintervensi melalui mimpi untuk memperingatkan Abimelek. Di dalam Kejadian 20 ayat 3, tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Kita berkata, syukurlah bahwa ada Tuhan yang mengintervensi, sehingga tidak terjadi masalah yang lebih besar di antara Abraham dan juga Abimelek. Jadi kita juga melihat bahwa di dalam ayat yang ke-6, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun mencegah engkau dari berbuat dosa. Ternyata bahwa Tuhan melihat niat hati dan melindungi Abimelek dari dosa. Ini yang kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Jadi Tuhan berkata bahwa aku pun mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Dan yang ketiga terakhir kita lihat bahwa di sana ada pemulihan. Mengapa ada pemulihan? Karena ada sebuah pengakuan akan kesalahan. Maka Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan Abraham. Di dalam ayat 17, sebagaimana yang kita baca, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek serta istrinya dan hamba-hamba perempuannya, sehingga mereka melahirkan anak. Jadi kita lihat bahwa di mana ada pengakuan, di situ akan ada pengampunan. Ketika ada pengampunan, maka di sana juga ada pemulihan. Pertama-tama pemulihan hubungan dengan Tuhan, tapi juga pemulihan hubungan dengan sesama. Ketika Tuhan bekerja, maka tidak ada yang bisa untuk menghalangi itu. Kita lihat di sini bahwa Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan hamba-hamba perempuannya sehingga mereka melahirkan anak. Sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi pencipta, Tuhanlah yang sanggup juga untuk memberikan jawaban doa dari setiap orang-orang yang sungguh-sungguh
datang kepadanya. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari melalui bagian ini? Perlu kita belajar untuk jujur dalam kehidupan, bahwa kebohongan dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Belajarlah untuk jujur dan transparan dalam tindakan kita. Lalu berikutnya, ketika kita melakukan kesalahan, akuilah itu. Seperti Abraham yang berdoa kepada Tuhan sehingga dia memperoleh pengampunan. Dia juga berdoa untuk Abimelek. Dan akhirnya Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan Abimelek. Kita harus mau mengakui kesalahan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, kita perlu terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan bekerja bahkan melalui situasi yang sulit. Dan kita harus percaya pada intervensinya Tuhan, pada pimpinan Tuhan, pada perlindungan Tuhan. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan tindakan kita dan bagaimana Tuhan dapat bekerja, bahkan melalui keterbatasan kita, bahkan kesalahan kita. Ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan, maka percayalah, Dia akan memberikan kita pengampunan, Dia akan memulihkan keadaan kita. Maka mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu, supaya kami menjalani kehidupan di dalam kejujuran, dalam rasa takut akan Tuhan, sehingga kami tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Tolonglah kami, supaya kami hidup dalam bijaksana, sehingga dimanapun kami hadir, dimanapun kami berada, kami hadir sebagai pembawa damai, pembawa kebenaran. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.